Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. Okay, thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi pada hari ini kita online gitu ya. Nah, kita masih ada sekitar mungkin satu meeting lagi di minggu depan gitu ya. Jadi untuk materi grammar yang terutama structure and written expression itu kita the last meeting adalah minggu depan. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa kalau untuk bab grammar itu kan memang banyak sekali gitu ya. Jadi memang di bab ini memang sangat banyak. Nah, cuman kita nggak bisa habiskan untuk 60 bab ya, karena waktunya kita nggak nyampe. Sementara kita itu juga ada ujian gitu ya. Kita kan juga ada ujian gitu ya. Nah, jadi otomatis kita nggak bisa untuk selesaikan sampai 60 bab gitu ya. Nah, oke. Jadi paling nggak saya usahakan untuk seperti setengah atau misalnya sepertiga materi itu kita sudah pernah bahas gitu ya. Nah, jadi kita nanti ya kalau di agenda saya itu nanti kita sekitar apa ya, kita nanti akan mungkin sampai 20-an bab, nanti selebihnya insya Allah untuk materi akan saya share saja ke kalian, selebihnya silahkan untuk bisa belajar sendiri gitu ya, karena untuk waktunya kita juga nggak bisa untuk habiskan 60 bab. Nah, sementara kalau di materi grammar itu memang harusnya itu memang apa ya, saling berkaitan gitu ya. Terus kita akan lanjutkan untuk skill kita selanjutnya. Kemarin itu kan kita sudah sampai di skill 9 gitu ya. Nah, kita akan ke skill 10. Nah, jadi untuk yang skill ini gitu ya, untuk yang skill ini, nah kemarin itu kita sudah sempat bahas gitu ya, kita kemarin sudah sempat bahas sampai skill 9 gitu ya. Nah, kita akan ke sini, jadi untuk yang skill ini, nah kita akan ke konektor atau disebut juga kata hubung. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung tentang kata hubung ya. Kata hubung kemarin kita sudah sempat singgung kalau kalau sudah terkait dengan kata hubung gitu ya. Nah, itu biasanya memang semua akan kembali ke konteks. Dalam artian gini, yang penting kita tetap fokus bahwa satu kalimat itu dia terdiri dari subjek dan verb atau setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, intinya itu. Nah, kata hubung fungsinya adalah untuk menghubungkan gitu ya. Jadi kata hubung fungsinya adalah untuk ibarat kata menghubungkan ya antara kalimat itu biar setidaknya dia sesuai gitu ya. Nah, oke. Nah, apa sih yang termasuk? Nah, misal kalau kita familiar dengan kata what misalnya, atau mungkin kita familiar dengan kata uh, apa ya, who misal, whoever, which dan sebagainya. Nah, kalau di sini itu adalah misal who di sini itu bukan artinya ke siapa, seperti kayak kita bertanya misal who are you, siapa kamu misal ya. Atau misal kalau what itu mungkin kita familiarnya dengan kata apa, misal what is your name atau what do you do, bukan ya. Tetapi apa di sini itu lebih ke pernyataan ya. Sama dengan which itu mungkin kita familiarnya dengan kata yang mana gitu ya. Whoever itu siapapun, whatever apapun, whichever itu apa ya, apapun gitu ya. Nah, oke, jadi fungsinya di sini itu, nah dia fungsinya what, who, sama which itu bukan sebagai kita memberikan pertanyaan atau question, tetapi dia lebih ke fungsinya adalah sebagai kayak objek. Misal, ya kalau dalam satu kalimat itu kan paling tidak dia harus selalu ada subjek predikat ya. Subjek verb. Itu minim kalimat seperti itu. Jadi kalimat itu minim ya, dia terdiri dari subjek, dia dari verb atau subjek predikat. Nah,
Oke, kalau di sini kalau kita lihat, nah kalau kita lihat di sini itu misal ya katakanlah subjek dan verb. Misal I know, aku mengetahui. Nah di sini biasanya kan kalau dalam kalimat itu kita cenderungnya bahwa subjek, predikat, objek. Objek itu adalah sesuatu yang mungkin dikenai gitu ya. Nah di sini kita menggunakan kayak konektor what, who, which. Nah itu sebagai objek yang dikenai. Misal I know what happened. Aku tahu apa yang terjadi. Nah, di sini beda konsepnya dengan what happened. Misal, what happened today? Apa sih yang terjadi hari ini kan beda, konsepnya beda gitu ya. Nah, jadi what di sini bukan sebagai pertanyaan gitu ya, tetapi dia lebih kayak apa ya? Kayak pernyataan. Ya, intinya dia itu biasanya apa ya terletak setelah subjek gitu ya. Jadi I know what happened. Aku tahu apa yang terjadi. Nah, jadi dia letaknya ya di sini what di sini itu biasanya setelah verb. Nah, jadi bukan artinya bahwa apa gitu ya, tetapi ya artinya tetap apa, cuman dia bukan ke pertanyaan ya, tapi lebih ke pernyataan. Misal aku tahu apa yang kamu makan. Nah, misal I know what you eat misal. Nah, di sini buat di sini ya fungsinya sebagai pernyataan gitu ya, bukan pertanyaan. Nah, atau sama halnya. Nah, yang contoh di bawah dia fungsinya juga bisa sebagai subjek. Dia biasanya diletakkan di depan, ya. Tetapi di sini ya bukan bukan yang artinya seperti what is your name, what do you do, misal what are you doing, bukan seperti itu ya. Tetapi lebih ke ya pernyataan ya. Misal what happened was great. Yang terjadi itu sungguh sangat misal menyenangkan misal. Jadi lebih ke situ. Jadi fungsinya itu intinya bahwa dia lebih ke pernyataan gitu ya, bukan ke pertanyaan. Nah, misal seperti ini gitu kan. Nah, you don't know what is in the box. Nah, kamu tidak tahu apa yang ada di kotak. Nah, di sini ya fungsinya memang pernyataan, memberitahu ya, bukan tanya apa yang ada di kotak ini, bukan ya what is in this box, misal bukan seperti itu. Nah, jadi fungsinya adalah seperti itu. Misal yang nomor 2, we are concerned about who will do the work. Kita itu memikirkan kira-kira siapa yang akan mengerjakan semua pekerjaan. Nah, di sini juga pernyataan. Jadi bukan bertanya bahwa siapa yang mau melakukan pekerjaan ini, bukan gitu ya. Terus yang nah, terus yang bawah misal ya sama halnya, misal kayak whoever, siapapun yang datang ya harus memberikan hadiah. Nah, jadi intinya bahwa who sama what di sini gitu ya, itu fungsinya yang memberikan pernyataan ya. Jadi bukan ibarat kata bukan bertanya seperti apa ya kayak kata tanya pada umumnya gitu ya. Nah, terus misal ada soal seperti ini. Nah, what di sini kalau kita lihat di sini kita disuruh memilih kira-kira kita mau memasukkan yang apa gitu ya. Apakah what, apakah when, misal gitu ya. Ini kembali yang tadi. Nah, was on television made me angry. Nah, kalaupun kita lihat di sini ada pembahasannya langsung gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kalimat di sini sebenarnya kan dia punya dua verb gitu ya. Nah, tetap gitu ya kita butuh yang namanya subjek gitu ya. Nah, mungkin cuman karena kita fokusnya kepada clause, non clause itu kan fungsi ya kalau nggak what ya when. Nah, cuman gitu ya. Kalau what itu lebih ke cenderung kayak apa? Dia lebih umum. Tapi kalau when itu ibarat kata kayak dia refers to ketika, kapan, waktu gitu ya. Jadi otomatis kalau dia masih ada kaitan dengan waktu, pasti menggunakan when. Tapi kalau dia ibarat kata terkait dengan sesuatu yang umum gitu ya, kayak apa, nah itu biasanya menggunakan what. Nah, terus kita akan coba untuk yang ke apa ya? Kita coba ke skill selanjutnya gitu ya. Nah, oke. Untuk yang skill selanjutnya sebenarnya pasti masih tetap berkaitan gitu ya, berkaitan dengan kaitan-kaitan dengan yang sebelumnya, gitu ya.
Nah, kita akan ke skill selanjutnya. Oke, untuk yang bagian ini tuh memang sebenarnya skillnya tuh pendek-pendek. Memang sebenarnya tetap ya benar tadi saling berkaitan lah. Oke, bisa di skill tadi 9, kita akan ke skill 10. Oke, nah untuk yang skill ini sebenarnya intinya sama gitu ya. Fungsinya sama dengan yang tadi. Oh, ini yang tadi 10 ya. Oke, kalau di sini sama, jadi untuk beberapa skill ini itu kita fokus kepada kayak what, when, why, terus whom, sama whose gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini adalah kalau tadi itu fungsinya itu sebenarnya ibarat kata sebagai noun class, jadi kayak penggunaannya dia cuman ke what sama when gitu ya, lebih ke apa sama kapan gitu ya. Nah, terus kita akan ke sini, jadi untuk materi ini itu kita ke adjective clause. Adjective clause itu seperti ini ya. Adjective clause itu sebenarnya intinya bahwa ada klausa. Klausa itu sebenarnya kayak satu keterangan yang dia terdiri dari subjek dan verb yang dia menjelaskan noun itu. Yang fungsinya itu sebagai kayak kata sifat atau mensifati. Nah, mungkin gini contohnya ya. Adjective clause itu sama relative clause sama, intinya sama bahwa nah misal kalau who itu mungkin kita familiar dengan kata siapa ya. Nah, who di sini memang intinya juga bukan ke siapa sih, tetapi intinya mungkin kita familiarnya dengan kata yang ya, yang titik-titik. Nah, cuman who di sini refers to people atau ke orang. Kalau which itu dia refers to object. Object itu dalam artian mungkin bisa benda, bisa hewan. Nah, kalau whose itu lebih mengacu kepada possession atau kepemilikan. Kalau when itu refers to moment, dalam artian itu adalah waktu ya, terkait dengan waktu atau kapan. Kalau where itu refers to tempat ya. Nah, mungkin kita udah misal gini ya. Who tadi kan refers to orang. Jadi misal kalau kita artikan kayak gini misal, that is the woman who bought my house. Ini adalah wanita yang membeli rumahku. Nah, jadi di sini klausa di sini yang who sampai ke belakangnya itu adalah namanya relative clause atau adjective clause atau klausa lah. Nah, dia itu kayak memberikan informasi lebih kepada kata yang sebelumnya yaitu the woman itu adalah si wanita. Sebenarnya kalimat ini cuma cukup ini saja misalnya ini adalah wanita misal. Wanita yang mana sih itu loh wanita yang sudah membeli rumahku. Nah, jadi di sini ya yang terarti apa yang biasanya who sampai ke my house itu adalah kayak memberikan apa ya keterangan gitu ya. Itu adalah wanita. Wanita yang mana sih? Oh, wanita yang membeli rumahku. Nah, terus kalau which itu kalau biasanya who atau that itu biasanya diikuti oleh verb biasanya. Kalau which itu lebih ke apa ya mengacu ke subjek ya atau
objek dalam artian mungkin bisa ke I will see it, atau bisa mengacu ke hewan atau benda, mungkin bisa benda hidup atau benda mati. Misal ya, the horse which Mary was reading is very friendly and beautiful misal. Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini kuda misalnya. Nah, kuda yang mana sih? Itu loh, kuda yang Mary naiki itu sangat ramah dan cantik misalnya. Jadi di sini dia kayak memberikan informasi gitu ya. Nah, jadi artinya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya yang gitu ya. Ya, kuda yang dinaiki Mary itu sangat ramah. Nah, jadi mungkin kalau kita artikan itu yang gitu ya. Misal. Terus kalau where itu kan refers to place atau tempat. Nah, misal, we found the wood where I used to go. Misal kita menemukan tempat di mana kita biasa pergi misalnya. Nah, di sini juga intinya bahwa mengacu ke tempat gitu ya. Misal I go to place where I meet the first time. Misal aku menemukan tempat di mana kita pertama kali bertemu. Nah, jadi kayak seperti itulah. Prinsipnya sama kayak yang tadi, cuman kalau yang ini dia lebih variatif dengan who, which, where, when, sama whose. Terus kalau when itu mengacu ke time expression, dalam artian itu mengacu ke waktu ya. Misal, I will never forget the day when I graduated. Misal, aku nggak akan pernah bisa melupakan hari di mana. Nah, hari ketika aku lulus. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa waktu gitu ya. Nah, terus misal kalau yang whose itu kan lebih ke possession atau yang disebut juga kepemilikan gitu ya. Nah, kepemilikan ini mungkin kepemilikan orang, bisa hewan, bisa benda dalam artian. Nah, misal the mother whose child is missing is very sad. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang anaknya itu hilang, yang memiliki anak yang hilang itu sangat sedih. Nah, jadi lebih ke situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gitu ya. Nah, misal who itu kan mengacu ke orang, misal the people, orang. Sebenarnya intinya bahwa kalimat itu kan ada seharusnya ya meaning dia harus ada subjek dan verb. Nah, sebenarnya intinya bahwa kalimat itu sebenarnya hanya the people are good neighbors misal. Orang-orang itu adalah tetangga yang baik. Nah, mungkin kalau kalian masih ingat kita pernah mungkin di pertemuan yang agak awal ya, atau setelah UTS kemarin kita bahas bahwa intinya kalimat itu kan ada subjek, ada verb. To be, SMA, was, dan were itu adalah verb. Nah, sebenarnya kalimatnya itu cuma the people are good neighbors. Orang-orang itu merupakan tetangga yang baik, cuman ada sesuatu yang dia menerjemahkan, bukan menerjemahkan ya, yang dia itu menjelaskan lebih tentang the people itu. Siapa sih? Orang-orang itu merupakan tetangga yang baik. Orang-orang yang mana sih? Itu loh yang who live next door, itu loh yang tinggal di pintu yang sana misal gitu ya. Nah, jadi dia memberikan keterangan ya tentang ya subjek gitu ya. Nah, misal the game ended in a tie. Game-nya itu udah selesai nih. Nah, sebenarnya itu ya, the game ended. Nah, game-nya itu udah selesai. Game yang mana sih? Misal, itu loh game yang dimainkan kemarin. Nah, jadi di sini ya, dia fungsinya adalah untuk menjelaskan. Memang sekilas tuh kayak, kalau kalian masih ingat kayak di skill 2, skill 3, dia itu kayak, apa ya, sekilas ya pengecohnya kayak object of preposition atau positif. Jadi dia itu ibarat kata seharusnya gitu ya. Seharusnya kan kalimat itu subjek dan verb bertemu. Subjek dan verb harusnya jejer, tetapi ada sesuatu yang dia menghalangi subjek dan verb ini. Entah itu ibarat kata entah itu dia menerangkan subjek, entah itu atau mungkin menerangkan tentang verb. Nah, jadi intinya bahwa semua skill itu akan kembali ke skill pertama, bahwa intinya cari fokus utama yaitu subjek dan verb. Harusnya subjek dan verb jejer, tapi ketika misal subjek setelah itu biasanya ada titik-titik verb, nah itu berarti mungkin ada sesuatu yang menghalangi gitu ya. Nah, itu kalau dalam bahasa TOEFL itu kayak pengecoh. Nah, misal I visited the town. Aku mengunjungi kota, misalnya. Kota yang mana sih? Itu loh kota where they
met misal, kota di mana mereka ketemu. Nah, jadi di sini ada bisa juga menerangkan tentang subjeknya, mungkin I-nya bisa menerangkan juga tentang objeknya gitu ya. Nah, jadi segala jenis sesuatu dalam artian itu yang menerangkan subjek dan mungkin dia bisa menjelaskan atau memberikan keterangan lebih pada subjek atau pada objek yang dikenal itu ya itu bisa disebut pengecoh. Jadi itu memang harus hati-hati. Misal, the leaders whom we elected will commence work next week. Pemimpin akan mulai bekerja minggu depan. Misal, pemimpin yang mana sih itu loh? Whom we elected. Oh, itu loh yang kita pilih. Nah, terus misal, do you know the woman? Sebenarnya intinya itu. Kamu tahu nggak sih wanita itu? Wanita mana sih? Itu loh yang gambarnya, yang dia punya gambar yang itu ada di majalah. Nah, ini di situ kepemilikan. Terus misal, she will always remember the day. Dia akan selalu ingat hari itu. Hari yang mana sih? Itu loh when the accident happen. Ketika ada sebuah kecelakaan terjadi. Nah, jadi di sini yang di merah-merah ini adalah ya dia lebih ke memberikan keterangan lebih ya kepada mungkin subjek ataupun objek. Nah, jadi di sini memang dia cukup banyak pengecoh. Nah, oke. Biasanya mungkin kita bisa mungkin saya bisa sedikit tambahkan gitu ya bahwa dalam artian ya, biasanya kalau who itu biasanya akan diikuti oleh verb biasanya ya. Jadi mungkin saya bisa biasanya untuk secara penulisan gitu ya, secara penulisan itu biasanya kalau kalian menemukan who plus verb, nah biasanya who itu akan diikuti verb. Nanti kalau di soal TOEFL itu nanti akan cukup banyak soal itu yang seperti ini kita disuruh memilih apakah kita disuruh memilih who, apakah kita disuruh memilih whose, apakah who, where, when, which dan sebagainya. Itu biasanya kita akan disuruh memilih gitu ya. Nah, kalau biasanya who, dia akan diikuti oleh verb. Tapi kalau whose itu biasanya noun. Noun itu mungkin bisa ke benda mati, ya. Dia bisa benda mati atau mungkin benda hidup. Nah, oke. Biasanya ke... Nah, kalau whom itu biasanya mengacu ke subjek. Whom plus subjek biasanya. Subjek di situ mungkin bisa I, you, we, they, she, he, it. Terus kalau where itu biasanya terkait dengan lokasi. Kalau ada lokasi atau tempat, dia pasti jawabannya ada where-nya. Kalau when itu apa ya? Kalau misal nanti di soal itu ada terkait dengan kayak waktu gitu ya, waktu, jam, terus mungkin bulan, hari atau frekuensi. Kita biasanya menggunakan when. Terus kalau which itu dia lebih familiar, mungkin bisa benda atau hewan. Misal seperti ini. Di sini kalau kita lihat subjek dan verb-nya itu sebenarnya cuma jadi kita harus kadang memang apa ya sebelum ke soal baiknya juga kita fokus kepada opsi jawabannya. Misal the lady lives across the street is my aunt. Perempuan tinggal di seberang jalan adalah bibiku. Nah, sebenarnya kalimat itu intinya bahwa the lady is my aunt. Wanita itu bibiku. Wanita yang mana sih? Nah, jadi the lady di sini perlu dijabarkan. Nah, apakah menggunakan whom, apakah menggunakan who atau who was. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini kan ada lives. Lives itu kan sebagai verb ya. Nah, kita lihat di sini. Mana sih yang dia diikuti verb? Nah, dia adalah who. Maka yang benar adalah who. Misal, the lady who lives across the street is my aunt. Wanita yang tinggal di seberang jalan adalah bibi ibu. Jadi yang cocok adalah who. Nah, misal ini pun juga sama. The boy shoes are on the floor is my little brother. Nah, laki-laki sepatunya ada di lantai adalah adikku misal. Nah, kita lihat di sini sepatu. Sepatu di sini kan dia adalah benda. Benda di sini adalah noun kan. Maka kita lihat mana yang biasanya ya kata WH dalam artian itu mungkin W question kayak what, when, why, apalagi ya where, when, misal ya, itu manakah yang diikuti oleh noun. Nah, di sini kalau kita lihat, maka dia adalah whose. Maka jawabannya adalah whose.
Nah, terus di sini kita lihat the moment. Nah, peristiwa. Nah, ini biasanya. Nah, peristiwa titik-titik ya. Ketika apa ya? Menjadi surprise gitu ya untuk nah kira-kira apa nah the moment nah, biasanya kaitan saat waktu misal ya nah the moment ketika apa misalnya itu biasanya kan ada peristiwa nah itu pakainya when misal the student titik-titik I teach is Budi misal murid titik-titik yang murid yang aku ajar adalah namanya misal Budi misal. Di sini kalau kita lihat setelah subjek apa oh setelah dia ada subjek. Nah, subjek itu harus diikuti dengan whom, maka jawabannya adalah whom. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh. Terus kita akan ke contoh yang lain. Jadi dalam artian, nah kita juga terkadang dalam soal itu kadang kita nggak selalu harus selalu tahu arti. Cuman kadang kita memang benar semuanya itu juga kita selain soal kita juga bisa perlu membaca yang namanya tadi ya kita perlu juga membaca tentang kira-kira jawabannya apa. Kalau jawabannya biasanya terkait dengan apa ya kayak what, when, who, whose, whom. Nah, kita harus tahu dalam artian itu dia biasanya diikuti apa gitu ya. Nah, itu kembali ke yang tadi. Oke. Terus kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan untuk materi kita. Untuk yang skill berikutnya akan ke skill 12. Ini sebenarnya sama, intinya sama gitu ya, cuman kita rangkum sedikit aja. Nah, jadi untuk yang skill ini sebenarnya prinsipnya sama kayak yang tadi, bahwa intinya bahwa kita harus perhatikan, misal kayak tadi ya, who refers to people, orang, kalau which itu benda, kalau that itu dia fleksibel ya. Intinya sih sebenarnya sama ya, jadi mungkin kita ke 13 aja langsung sih. Oke, kita akan ke 13. Nah, untuk yang skill 13 ini cukup sedikit berbeda dengan skill-skill sebelumnya. Nah, jadi untuk yang skill ini cukup berbeda ya dengan skill-skill sebelumnya. Nah, untuk yang skill ini ya, untuk yang skill ini. Nah, kalau tadi kan ada kita lihat kayak adjective clause ya. Adjective clause itu kayak tadi ya penggunaan ini ya, misal kayak who, which, that misal ya. That itu sama dengan which, tapi that itu luas untuk semua. Nah, intinya bahwa kalau dalam tutur itu mungkin bisa disebut bahwa klausa dalam artian itu yang menerangkan, klausa adjective clause yang tadi kita bahas, misal I don't know who you are, aku nggak tahu misal siapa kamu, atau misal kayak tadi ya kita barusan bahas tadi, misal ya aku ketemu orang yang tadi ya barusan kita bahas tadi, nah itu bisa dikurangi dalam artian itu bisa diringkas. Nah, untuk cara meringkasnya itu biasanya kita menghilangkan yaitu tadi ya relative pronoun atau adjective clause. Misal kita hilangkan who, what, apa ya who,
whose, whom, what, where. Kita bisa hilangkan itu. Terus yang kedua, kata kerja yang biasanya pada kalimat tadi, verb atau kata kerja tadi kita rubah menjadi verb ing atau present participle. Kita kemarin baru aja bahas tentang present participle ya, yaitu verb ing. Terus yang ketiga, mengganti, mungkin bisa juga kita yang ketiga mengganti verb pada ya verb atau kata kerjanya dengan passive voice atau mengganti dengan kalimat pasif atau menjadi verb 3. Nah, jadi ada 3 rumus. Satu, kita hilangkan tadi what, where, when, why, whom, whose-nya tadi. Yang kedua, mengganti kata kerja, mengganti verb menjadi verb ing. Yang sebelumnya verb biasa dia menjadi verb ing. Yang ketiga, kalau kalimatnya itu pasif ya, kita ganti verbnya menjadi verb 3. Misal seperti ini. Nah, the student who always studies in the library is my friend. Sebenarnya kalimat itu intinya sebenarnya cuma the student is my friend. Murid itu yang adalah temanku. Murid yang mana sih? Itu loh yang selalu belajar di perpus. Nah, jadi the student who always studies in the library misal. Nah, terus kita bisa buat ringkas menjadi the student always studying in the library is my friend. Nah, jadi dia jadi present participle. Minggu kemarin kita barusan bahas ya, jadi saya nggak perlu ngulang lagi ya. Jadi ini intinya sama. The student always studying in the library is my friend. Ya. Murid yang mana sih? Murid itu temanku. Murid yang mana sih? Itu loh murid yang belajar di perpus. Nah, jadi aktif. Nah, yang sini adjective clause ya, sama yang reduced active adjective clause itu sama intinya. Misal the athlete who is carrying the ball is Miroslav. Athlete itu adalah Miroslav, intinya itu atlet itu adalah Miroslav. Atlet yang mana sih? Itu loh yang membawa bola, who is carrying the ball. Nah, kita bisa hilangkan untuk who is. Jadi semua itu akan kembali ke kayak verb ing semua ya. She is the woman who support me day and night. Dia adalah wanita. Misal wanita yang mana sih? Nah, wanita yang selalu mendukungku di sepanjang hari. Nah, kita bisa reducing ya dengan she is the woman supporting me day and night. Nah, intinya bahwa sama. The woman who always come to my store is my sister-in-law. Ya, wanita yang selalu datang ke tokoku adalah saudara tiriku. Nah, kita bisa singkat menjadi the woman always coming to my store is my sister-in-law. Nah, jadi yang ini ya, who always come gitu ya. Itu kita bisa ganti dengan always coming. Terus di sini all employee gitu ya. Misal who work in my store got a raise last year. Misal ya, pegawai ya mendapatkan bonus di akhir tahun. Pegawai yang mana sih? Itu loh yang kerja di toko. Nah, who work itu bisa kita ringkas dengan working. The man, nah sebenarnya sama ya. The man who is carrying a lot of novel is Rohmat misalnya. Laki-laki yang sedang membawa banyak novel adalah Rohmat. Nah, sebenarnya kan kalimatnya itu hanya laki-laki itu namanya Rohmat. Laki-laki yang mana sih? Itu loh yang membawa banyak novel. Nah, jadi who is carrying jadi carrying aja. Terus sama misal ya, kalau ini kalimatnya pasif, mungkin kita sudah sempat bahas sebelumnya, mungkin setelah UTS kemarin atau pas saat listening. Nah, bahwa kalau kalian menemukan to be plus verb 3 gitu ya. Misal to be plus verb 3, entah to be-nya adalah SMA atau were plus verb 3, maka itu adalah pasif. Jadi ibarat kata kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin gini ya, makan, nanti kalau di dalam bahasa Indonesia jadi dimakan. Nah, seperti itu loh. Pasif itu kan biasanya diawali dengan di ya. Nah, misal makan jadi dimakan, menasihati jadi dinasihati, membuka jadi ditutup. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian juga menemukan passive voice-nya, misal the girl who was advised is my neighbor misal. Nah, kita bisa hilangkan oleh who-nya. Jadi kita langsung menggunakan verb 3-nya saja. Ini yang rumus yang ketiga tadi ya. Misal gadis. Gadis itu adalah
tetanggaku gadis mana sih? Oh itu loh gadis yang yang dinasihati itu misal. Atau the car which is being parked, there is Ferrari misal. Mobil yang sedang diparkir di sana adalah Ferrari. Nah, terus kalau kalian menemukan pola yang dia adalah to be-nya itu mungkin is MA plus being plus verb 3, maka dia adalah pasifnya dari present perfect. Present continuous ya. Nah, kalau yang atas di sini kan dia to be-nya kan adalah to be plus verb 3 itu kan to be past tense itu kan dia past tense ya. Dia pasifnya past tense, kalau yang bawah pasifnya present continuous. Nah, kita bisa sederhanakan dengan kita hilangkan kata which-nya menjadi the car being parked there is Ferrari. Mobil yang diparkir di sana adalah Ferrari. Nah, terus yang bawah, the project which has been being worked for 3 months is very difficult. Project yang sedang dikerjakan selama 3 bulan ini itu sangat susah. Kita bisa hilangkan menjadi the project being worked for 3 months is very difficult. Nah, jadi kata who was, which is, which has been, who plus to be ya, itu bisa kita hilangkan. Nah, seperti itu. Terus the building which is in front of you was built in 1928. Misal kita bisa hilangkan untuk which is-nya ya. Misal the building in front of you was built in 1998. Nah, 1928. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa reducing sendiri ya. Nah, terus yang terakhir. Nah, untuk yang skill 14 gitu ya. Nah, oke. Kita akan ke skill 14 yang terakhir. Nah, untuk yang skill ini, nah untuk yang untuk yang skill ini sebenarnya intinya juga sama gitu ya. Nah, kita buka dulu untuk skill yang 14. Nah, oke, nah untuk yang skill ini, jadi sebenarnya kalau tadi yang dihilangkan adalah kayak tadi ya sama ya, who, which, what, misal ya yang dihilangkan adalah what, which, dan sebagainya. Yang dihilangkan adalah itu, ya. Nah, kalau di sini prinsipnya sama. Kalau tadi yang dihilangkan adalah itu, sekarang yang dihilangkan adalah yang prinsipnya sama sih sebenarnya. Nah, jadi gini, ketika kalian menemukan konektor, adverb konektor itu adalah kata hubung. Nah, jadi kalau kalian menemukan kata hubung dalam artian kata hubung kayak misal kayak kata after, before, since ya, setelah, sebelum, since itu sejak, well itu bisa artinya sedangkan atau sambil, terus misal katakanlah kata if gitu ya, if itu jika, unless jika tidak, whether itu apakah. Terus misal kalau kalian menemukan juga kontras perbandingan itu misal kayak kata although, though, even though, meskipun, nah itu bisa dihilangkan. Jadi kalau misal nanti polanya sebenarnya itu kita tinggal menghafalkan pola. Jadi kalau nanti bentuk kalimatnya itu adalah ada kata hubung ya, misal ada kata hubung plus subjek plus be, maka kita bisa hilangkan untuk subjek dan be-nya ya. Jadi be itu nanti jadikan verb ing. Nah, kalau nanti bentuknya dia adalah kalimat yang pasif, misalnya kata once, once itu sekali, once, until itu sampai, when itu kapan, whenever kapanpun, if itu jika, unless jika tidak, whether apakah, although itu meskipun, though itu sama ya, dia meskipun juga, terus misal where itu di mana, wherever itu dimanapun, atau as itu sebagai atau seolah-olah gitu ya. Nah, itu nanti
dia tetap untuk ibarat kata actual of konektornya tetap ya, cuman ya itu ya untuk subjek dan be itu boleh dihilangkan. Nah, misal misal oke, misal contoh kalimatnya seperti ini. Nah, untuk caranya yang pertama itu biasanya adalah membentuk conjunction atau kata hubung plus verb ing ya. Kalau originalnya kalimat itu dia tersusun dari konjungsi kata hubung subjek plus to be plus verb ing, noun atau adjective atau verb 3 gitu ya. Maka nanti untuk menguranginya kalian hilangkan bagian konjungsi dan verb ing, yang kedua itu adalah yang dihilangkan verb ing, yang ketiga ya seperti yang sudah ada di dalam artian sudah ada di slide gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Mungkin kita main cepat aja gitu ya. Nah, jadi misal nah, misal katakanlah gini ya. While I was walking down the beach, I saw a whale stranded. Misal, ketika aku sedang berjalan di tepi pantai, gitu ya, aku melihat paus, misal. Nah, di situ kita bisa hilangkan, ya, untuk kata hubung konektornya kita bisa hilangkan, gitu ya. Misal, walking down the beach, I saw a whale stranded, misal. Jadi kita bisa hilangkan untuk kata konjungsinya kita. Nah, jadi nanti dia tinggal verb ing-nya aja. Terus misal ya. Nah, jadi yang pola pertama itu kita bisa hilangkan untuk konjungsi apa ya? Kata hubungnya gitu ya. Konektornya. Terus yang kedua, because he is a doctor, he know how to fix broken bone. Karena dia dokter, dia tahu bagaimana memperbaiki tulang yang patah. Nah, di originalnya gitu ya. Nah, untuk caranya kita bisa ya seperti yang tadi kalau di soal pertama kita bisa tetap memakai apa ya? Hilangkan subjeknya gitu ya. Seperti yang ini kita bisa. Nah, jadi di sini cara pertama itu kita bisa hilangkan subjeknya. Jadi di sini subjek hilang. Terus cara yang kedua itu kita hilangkan ya ininya while I was. Nah, intinya sama. Dia punya makna yang sama. Nah, intinya kan berjalan di tepi pantai, aku melihat paus. Nah, misal ya, atau melihat hiu. Terus misal, because he is doctor, he know how to fix broken bone. Karena dia dokter, jadi dia tahu gitu ya, cara untuk apa ya, mengobati gitu ya, tulang yang patah. Kita bisa pakai cara yang tiga tadi, yang seperti ini tadi. Sebenarnya ya ada rumusnya ya, misal because being a doctor. Nah, jadi di sini dia dihilangkan ya, kita ganti menjadi being ya. Cara yang keempat di sini being plus noun plus adjective atau verb 3. Being a doctor, he know how to fix broken bone. Nah, yang yang cara ketiga tadi because being a doctor, he know how to fix broken bone. Nah, jadi he is-nya dihilangkan ya, semua jadi being. Karena biasanya kalau because itu biasanya nanti untuk reducing-nya dia jadi being. Sebenarnya sih udah ada semua sih. Nah, sebenarnya memang rumus sih, ada rumusnya masing-masing gitu ya. Kita mungkin sampai 14 dulu, jadi kita masih ada skill-skill yang lain. Nah, jadi untuk yang minggu depan mungkin kita bisa lebih percepat saja untuk skill-skillnya, karena biasanya memang skill-skill itu saling apa bukan double sih, dalam artian itu biasanya saling berkaitan dengan skill-skill sebelumnya. Nah, jadi intinya bahwa masing-masing bab itu dia punya rumusan, jadi sebenarnya yang ngikutin pola saja sih.
Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan ini. Jadi kita masih ada the last meeting. Last meeting kita masih tanggal 21 ya, di 21 Desember. Jadi untuk di 21 Desember kita akan kuliah mungkin via online saja. Jadi fleksibel, kalian bisa ikut di Zoom ataupun di YouTube terserah. Terus habis itu nanti tanggal 28 sesuai dengan seperti yang saya omongkan, akhir Desember sama awal Januari nanti kita ada pretest sama post-test ya. Nah, seperti itu. Nanti selebihnya akan saya bahas di minggu depan saja ya. Nah, seputar pretest sama post-test nanti sistem pengerjaannya kapan, rentang waktunya kapan nanti akan saya bahas di minggu depan saja ya. Oke, thank you very much for your attention in Zoom and YouTube ya. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.